warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada hari ini mengenai bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya Bapak maafkanlah. Arba'ina, Ayat, Hadir. Faisal, Hadir. Merian, Hadir. Hamdani. Oke, setelah kita tadi mengulang beberapa pelajaran yang sebelumnya, kita sudah pada bab 3, bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum. Jadi dalam poin C kita akan kembali kepada materi tentang dinamika pelanggaran hukum. Nah, di sini dinamika pelanggaran hukum itu sebelum kita masuk kepada kelanjutan daripada masalah hukum, kita harus tahu dulu mengenai pelanggaran hukum itu apa. Nah, di sini dikatakan bahwa pelanggaran hukum adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku. Jadi di sini dikatakan bahwa pelanggaran hukum adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku. Jadi setiap warga negara Indonesia yang sudah ada memiliki status sebagai warga negara, apabila mereka melanggar hukum dan hukum-hukum yang sudah ditetapkan dan dilanggar oleh mereka, maka itu namanya pelanggaran hukum. Dan setiap pelanggaran hukum itu akan mendapatkan sanksi. Kalau misalnya, nah setelah kita mengetahui tentang hukum-hukum yang berlaku, contohnya seperti undang-undang tentang hukum pidana, atau undang-undang tentang narkoba, atau undang-undang tentang hak asasi manusia, dan undang-undang yang lainnya yang berlaku di negara kita. Jadi yang namanya pelanggaran hukum tadi sudah Bapak jelaskan bahwa tindakan yang melanggar hukum yang berlaku. Jadi hukum yang berlaku itulah hukum yang sudah dibuat pada negara kita. Contohnya adalah maksudnya hukum pidana. Apabila orang melanggar hukum pidana. Contohnya undang-undang tentang narkoba. Apabila orang melanggar tentang hukum narkoba. Contohnya undang-undang tentang korupsi. Apabila orang melanggar korupsi, nah itulah hukum yang berlaku. Artinya pelanggaran hukum itu adalah tindakan yang melanggar hukum, hukum yang sudah berlaku. Nah, jadi di dalam pelanggaran hukum itu ada yang namanya sanksi pidana yang bersifat memaksa. Ini sanksi pidana. Karena di setiap undang-undang itu ada yang namanya sanksi. Undang-undang yang berlaku itu pasti ada namanya sanksi pidana. Apabila seseorang itu melanggar daripada hukum yang berlaku, berarti mereka sudah melanggar dan akan mendapatkan sanksi pidana. Contohnya seperti hukum pidana. Dan bukan hanya di hukum pidana saja yang bahwa itu ada sanksi. Di undang-undang lain pun sudah diberikan sanksi. Misalkan undang-undang tentang pemilu itu ada sanksinya bila kita melanggar hukum undang-undang tentang kepemiluan. Di undang-undang korupsi kita pun akan dikenakan sanksi apabila kita melanggar undang-undang tentang korupsi. Karena undang-undang yang sudah diberlakukan di negara kita itu undang-undang yang sudah sah, dan apabila warga negaranya melanggar hukum yang berlaku, berarti dia melakukan pelanggaran hukum dan akan mendapatkan sanksi pidana. Setelah kita belajar materi yang ini, sebelum Bapak menutup pertemuan kita hari ini, Bapak ingin merefleksikan hasil daripada penyampaian Bapak hari ini. Bapak tanya dulu kepada Hanafi. Tadi sudah Bapak sampaikan tentang dinamika pelanggaran hukum. Nah sekarang sebelum Bapak menutup sesi pada pertemuan kita hari ini, kita sebelum menutup, alangkah baiknya Bapak ingin tahu sampai di mana dan sudah kalian dapat memahami dan dapat mengingat apa yang sudah Bapak sampaikan. Oke. Saya apa yang dimaksud pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku. Ya. Artinya hukum yang sudah dilakukan di negara kita, setiap warga negara yang melanggar
hukum tersebut akan mendapatkan sanksi. Nah, kedua, apa yang dimaksud sanksi? Hukum pidana yang bersifat memaksa. Artinya hukum sebelumnya ada sanksi berarti adanya pelanggaran dulu, baru dapat sanksi. Nah, sifat sanksi dari pelanggaran itu adalah sifatnya memaksa. Nah, jadi masing-masing undang-undang itu ada yang namanya sanksi. Di dalam undang-undang itu pasti ada diberikan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum yang melakukan pelanggaran. Oke. Kiranya mengenai materi hari ini tentang dinamika pelanggaran hukum, Bapak rasa sudah kita cukupkan sampai hari ini. Dan jangan lupa selalu kalian belajar untuk selalu lebih baik lagi dan lebih mencari informasi-informasi di luar tentang pengetahuan tentang masalah hukum. Nah, jadi hubungan antara PKN dengan pelajaran kalian itu adalah kita juga belajar tentang hukum. Artinya selain daripada karakter kita sebagai orang Pancasila, dan juga kita harus mengerti tentang hukum. Karena apabila kita tidak mengerti tentang hukum, kita bukan artinya bahwasanya bahwa kita ada sesuai. Karena negara kita itu adalah negara hukum. Jadi kalian harus mengerti tentang hukum dan mengerti tentang pelanggaran dan sanksi apa yang akan dilakukan kepada orang yang melanggar hukum. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa selalu kalian tetap bersemangat untuk belajar dan mengikuti apa yang sudah menjadi aturan di sekolah. Bapak akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,